Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Misel, NPM 20150610118 dari kelas PSIC. Di sini saya akan menjelaskan struktur direktori dan perintah dasar dari sistem operasi Linux. Baiklah, kita mulai langsung. Jadi materi yang pertama yaitu struktur direktori Linux. Jadi struktur direktori Linux itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dan yang harus dipahami ketika kita itu mulai belajar menggunakan sistem operasi yang berbasis Linux. Karena pada sistem operasi Linux ini berbeda dengan sistem operasi lainnya seperti Windows. Di sistem operasi ini tidak ada data C dan D seperti pada Windows. Dan struktur direktori Linux ini akan membentuk hierarki seperti pohon, di mana root adalah direktori tertinggi dalam file system dan di bawahnya terdapat banyak direktori-direktori lainnya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi direktori tertinggi itu adalah root dan di bawahnya itu terdapat banyak direktori-direktori lainnya. Seperti pada gambar di layar, di sini ada direktori bin, boot, dev, etc, home, sleep, media, mnt, dan lain-lain. Di sini saya akan mulai menjelaskan satu persatu dari direktori-direktori tersebut. Jadi untuk yang pertama yaitu direktori root. Direktori ini membentuk basic system file. Semua file dan direktori secara logik berada di dalam root. Berada di dalam root direktori ini walaupun dari lokasi-lokasi yang berbeda. Kemudian direktori yang kedua yaitu direktori bin. Di direktori ini memuatkan program arahan yang merupakan sebagian dari sistem operasi Linux. Jadi banyak perintah di dalam direktori ini seperti perintah cat, cp, ls, more, dan tar yang terletak di dalam direktori bin ini. Kemudian yang ketiga itu ada direktori boot. Direktori ini memuat Linux kernel dan file lain yang diperlukan lilo dan grub boot manager. Kemudian yang keempat ada directory dev. Di sini tuh membuatkan file semua file penting dan Linux ini melakukan semua operasi dalam komputer seperti sebuah file yang spesial dan semua file seperti ini tuh terletak di dalam directory dev. Kemudian ada yang kelima yaitu directory etc, yaitu memuatkan semua file sistem konfigurasi file dalam script installation pada directory etc dalam lagi dan ada subdirectory rc.d. Kemudian ada directory home juga. Directory home ini menyimpan semua directory home user. Kemudian ada directory lib. Di sini tuh memuatkan file library termasuk modul driver yang dapat diisi pada sistem bootnya. Kemudian ada directory lost found. Directory ini untuk semua file yang hilang. Jadi semua partisi disk itu memiliki directory lost plus found gitu. Kemudian ada directory media. Jadi directory ini untuk mounting removable media seperti drive, CD-ROM, floppy, disk, dan zip drive. Kemudian ada directory mnt, yaitu directory untuk mounting file sistem sementara. Kemudian ada directory opt, jadi data-data install atau copy untuk aplikasi operasional. Ada directory proc atau direktori ini istimewa untuk sistem file virtual. Ia mencakupi informasi mengenai berbagai aspek sistem dari Linux. Kemudian ada di direktori root. Jadi direktori root ini kan direktori tertinggi, jadi direktori home untuk root user. Kemudian ada direktori sbin. Jadi direktori ini memuat file administrasi yang dapat diakses seperti mount, shutdown, amount, dan ada direktori srf. Jadi direktori ini memuat data untuk layanan HTTP, FTP, dan lain-lainnya. Kemudian ini nih direktori yang ditawarkan oleh sistemnya. Kemudian ada direktori sjs. Jadi direktori ini direktori spesial yang memuat informasi mengenai hard disk seperti yang dilihat melalui Linux-nya. Kemudian di direktori tmp, jadi direktori ini digunakan untuk menyimpan data sementara dan isi dari direktori ini dibersihkan setiap kali kita melakukan boot system. Kemudian ada direktori user atau UCR. Di sini nih
memuat subdirektori untuk berbagai program seperti sistem X Windows. Kemudian ada direktori usr/bin. Jadi di sini itu memuat file yang dapat diakses untuk perintah-perintah Linux yang bukan merupakan sebagian dari OS Linux. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi untuk penjelasannya itu akan saya jelaskan langsung di video prakteknya pada sistem operasi Linux-nya. Jadi selanjutnya itu ada perintah-perintah dasar Linux. Jadi untuk dapat mengoperasikan Linux itu kita itu perlu shell atau sebuah interface berbasis teks untuk menulis sebuah perintah, atau kalau di Windows tuh kayak cmd prompt itu untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan tas tertentu. Nah, jadi beberapa dasar perintah Linux. Jadi perintah Linux ini ada banyak banget. Jadi di sini saya akan menjelaskan 35 saja. Yang pertama itu ada cd atau change directory. Digunakan untuk berpindah antar directory. Cara penggunaannya cukup ketikkan cd diikuti dengan path directory yang ingin kita tuju, misalnya cd/home/user, dan perintah di atas itu digunakan untuk berpindah ke direktori /home/user gitu. Kemudian ada perintah pwd atau print working directory. Jadi ini digunakan untuk melihat lokasi direktori user saat ini, direktorinya yang berada di saat ini gitulah. Kemudian ada direktori ls atau list. Jadi ls ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat direktori pada Linux. Perintah ini digunakan untuk melihat atau menampilkan list dari isi folder direktori Linux tersebut. Dan direktori ini juga bisa digunakan untuk melihat isi direktori lain dengan cara menambahkan path direktori setelah perintah ls. Jadi contohnya itu untuk melihat isi folder /etc/ Anda bisa menggunakan perintah ls/etc. Kemudian ada touch. Jadi touch ini merupakan perintah termudah untuk membuat file kosong dalam sebuah sistem operasi Linux gitu. Jadi kalau kita mau buat file itu menggunakan perintah touch. Kemudian untuk yang kelima yaitu mkdir, jadi make directory. Jadi perintah ini tuh untuk membuat folder kosong. Jadi kita tuh cuma butuh mengetikkan perintah mkdir dan nama foldernya, maka dia itu akan membuat folder di mana saat ini kita berada gitu. Kemudian ada cp atau copy, digunakan untuk mengcopy dan memaste file dalam direktorinya itu. Cara penggunaannya cukup mudah, cukup ketik path /cp/path/file/ asal kita berada, kemudian /file/ tujuannya gitu. Kemudian ada move, mv atau move digunakan untuk memindahkan dan merename file atau folder. Kemudian ada dari rm atau remove, jadi ini digunakan untuk menghapus apapun baik file ataupun folder, dan menambahkan opsi strip rf untuk menghapus seluruh folder dan isinya. Untuk cara penggunaannya nanti akan saya jelaskan di akhir video dalam video demonstrasinya atau prakteknya langsung. Kemudian ada rmdir atau remove directory. Jadi ini nih hanya bisa digunakan untuk menghapus directory atau folder yang kosong. Kalau yang sebelumnya remove aja itu buat menghapus file ataupun folder. Kalau rmdir ini untuk menghapus folder yang kosong. Kemudian ada DU atau disk usage. Jadi perintah ini digunakan untuk penggunaan ruang disk yang digunakan oleh file ataupun folder. Selanjutnya ada cat. Jadi cat ini atau akronim dari concatenate adalah salah satu perintah dasar dari sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini tuh berfungsi sebagai membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankannya akan saya jelaskan pula di akhir video. Kemudian yang ke-12 ada find, sama seperti locate, command locate. Jadi perintah find ini dapat digunakan untuk mencari file ya dan directory. Bedanya kalau perintah find ini lebih ditunjukkan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Kemudian ada grep.
Jadi perintah dasar Linux yang sangat berguna untuk menyelesaikan task harian adalah grep. Dengan komen ini, kita itu bisa melakukan pencarian sendiri di dalam file yang diberikan. Kemudian ada 14 tuh, yaitu sudo. Sudo ini merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan izin atau permission administratif atau root. Namun, kita tidak bisa menyarankan penggunaan komen sudo untuk tes harian karena terjadi error, karena sering terjadi error gitu. Kemudian yang ke-15 itu ada DF. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, gunakan perintah DF. Jadi laporan yang diberikan itu hadir dalam bentuk presentasi. Bila ingin melihat laporan berupa megabyte, ketik DF strip M. Selanjutnya ada DU. DU ini merupakan perintah dasar Linux untuk mengecek space yang digunakan oleh suatu file atau directory. Kemudian ada head. Jadi perintah ini untuk melihat baris pertama dari semua file teks secara default. Jadi perintah ini tuh menampilkan 10 baris pertama. Kemudian ada tail. Jadi tail ini berfungsi sama seperti head, hanya alih-alih untuk baris pertama, perintah tail ini menampilkan 10 baris terakhir. Jadi kalau head itu menampilkan 10 baris pertama, kalau si tail ini menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Misalnya tail strip n dengan mengetikkan nama file txt-nya. Selanjutnya ada div. Div ini adalah perintah dasar Linux untuk membandingkan konten atau isi dari dua file berdasarkan baris demi barisnya. Kemudian ada tar. Tar ini merupakan perintah Linux untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tar. Tarball, strip format file Linux yang serupa dengan format zip. Jadi di mana tindakan komprehensif bersifat operasional. Kemudian ada chmod. Jadi ini nih perintah dasar Linux yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan perintah permission atau izin file directory. Kemudian ada count. Jadi pada sistem operasi Linux, semua file dimiliki oleh user khusus sebagai perintah dasar pada Linux-nya. Jadi count ini memungkinkan untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Misalkan count Linux user 2 file ext akan menentukan Linux user 2 sebagai pemilik file ext-nya. Kemudian yang ke-23 itu ada jobs. Jadi para perintah jobs ini akan menampilkan semua jobs saat ini beserta dengan statusnya. Kemudian ada kill. Jadi kill ini jika tidak ada program yang responsif, maka kita dapat mematikannya dengan manual menggunakan perintah Linux kill ini. Perintah ini akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Kemudian ada ping. Command ping ini berfungsi untuk mengecek status keaktifan server, misalnya dengan menambahkan ping Google.com. Command akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google ataupun belum dan mengukur waktu responnya. Kemudian ada widget. Jadi di sini ada perintah dasar Linux yang sangat berguna. Jadi kita itu bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan command wget ini. Jadi kita itu cuma perlu mengetikkan wget yang diikuti dengan link unduhan. Kemudian ada uname. Jadi uname ini akronim dari Linux name, adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang dapat mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalkan nama mesin, nama operasional, kernel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu top sebagai terminal yang setara dengan task manager di Windows. Jadi comment top ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh setiap prosesnya masing-masing itu. Kemudian ada history comment. Jadi kalau history comment ini kita itu bisa menjalankan ratusan comment atau perintah setiap harinya dengan menggunakan history comment untuk mengecek kembali review atau komen yang sudah ditampilkan sebelumnya. Selanjutnya ada main comment. Jadi kita tuh bisa menggunakan comment main sebagai contoh dengan menambahkan perintah maintail. Kita akan disodorkan dengan instruksi manual dan perintah dari tail yang sebelumnya saya jelaskan itu. Kemudian ada echo comment.
Jadi perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan data ke dalam satu file. Misalkan jika ingin menambahkan hello my name is John ke file yang bernama name.txt, yang perlu diketikkan adalah echo hello my name is John, kemudian name.txt, kemudian ada zip, unzip command. Ini digunakan sebagai perintah zip untuk mengkompres file ke arsip zip dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zipnya. Kemudian ada hostname command, yaitu perintah dasar Linux yang dapat digunakan untuk mengetahui nama host atau network yang kita gunakan dengan menambahkan strip i di akhir komen. Maka kita itu akan mendapatkan alamat IP jaringan yang kita gunakan. Kemudian ada user red atau userdel dan userdel comment. Jadi di sini nih ada banyak yang bisa berinteraksi dalam satu sistem dalam satu waktu bersamaan. Jadi user red ini adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru, sedangkan password untuk menambahkan password ke user tersebut. Untuk menambahkan user bernama John, misalkan kita cukup mengetikkan user red John dan PSSWD 123456778 untuk menambahkan passwordnya. Jadi untuk prakteknya akan saya jelaskan di akhir video. Jadi itu saja penjelasan dari struktur direktori dan perintah-perintah dasar Linux. Untuk prakteknya langsung akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan penjalanan terminalnya untuk pengoperasian struktur direktori dan perintah-perintah dasar Linux-nya. Jadi pertama-tama kita buka dulu terminal Linux-nya itu. Kemudian untuk langkah yang pertama, di sini saya mau masuk dulu menggunakan sudo su atau super user do di sini. Nah, kemudian saya diminta untuk memasukkan passwordnya. Jadi passwordnya itu saya masukkan dulu. Nah, selanjutnya saya sudah masuk nih di directory home dengan folder misel. Karena pengguna itu adalah nama saya sendiri kan. Cuma ada satu pengguna di dalam komputer saya ini. Kemudian saya akan memulai untuk menjelaskan dari struktur direktori, kemudian dilanjutkan dengan perintah-perintah dasar dari Linux. Jadi saya akan menjelaskannya secara berbarengan karena untuk menjalankan sebuah direktori tidak lepas dari perintah-perintahnya. Begitu pula sebaliknya. Di sini saya akan memulai dengan berpindah ke direktori utama atau /root dengan cara mengetikkan cd spasi slash. Maksudnya cd itu adalah change directory. Ini adalah perintah dasar Linux untuk memindahkan direktori satu ke direktori lainnya. Maksudnya untuk berpindah tempat gitu. Dan di sini saya sudah berada di direktori /root atau direktori utama Linux, yang mana ini adalah direktori yang membawahi direktori-direktori lainnya. Jadi direktori ini membentuk basic system file dan semua file direktori secara logik berada di dalam /root ini. Kemudian kalau kita mau lihat di /root ini isinya apa, kita mengetikkan perintah ls atau list. Begitu. Selanjutnya akan muncul direktori-direktori yang ada di dalam si /root ini, seperti bin, dev, boot, cd-rom, home, dan lain-lain. Di sini saya akan mulai satu persatu menjelaskan direktori-direktorinya seperti di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Pertama di sini saya akan coba masuk ke direktori bin dengan cara mengetikkan cd spasi /bin. cd itu kan tadi sudah saya jelaskan artinya change directory. Nah, di sini saya sudah masuk, kemudian saya mau melihat dengan cara mengetikkan ls atau list. Nah, di sini sudah tampil program-program atau folder-folder yang ada di dalam bin ini. Jadi bin sendiri itu berfungsi untuk memuat program arahan dan merupakan sebagian dari sistem operasi Linux. Jadi di dalam bin ini juga banyak perintah dasar seperti cat, copy, ls, more, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat ini banyak sekali.
Kemudian jika kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita cukup mengetikkan cd spasi strip. Nah, saat ini kita sudah kembali lagi ke direktori /root dan kita akan mencoba melihat struktur direktori yang lainnya. Di sini saya mencoba untuk masuk ke dalam direktori boot. Sama saja cara masuknya, kita change directory / nama direktori yang kita tuju. Di sini saya sudah masuk, kemudian saya ingin melihat apa isinya. Ternyata di dalam direktori /boot ini memuat Linux kernel dan file-file lain yang diperlukan lilo dan grup boot manager. Kemudian saya kembali lagi dengan cara yang sama seperti ini. Saya akan masuk lagi ke direktori dev /dev, coba ya, /dev. Oh, salah nih, harusnya pakai spasi ya, jangan sampai lupa teman-teman. Nah, di /dev ini adalah direktori yang memuat semua file penting, dan Linux ini melakukan semua operasi utama komputer dalam semua file yang terletak di dalam /dev ini. Selanjutnya kita kembali lagi untuk masuk ke directory home. Nah, jadi kita mau masuk ke directory home. Kita mengetikkan home. Kemudian kita lihat apa ada di dalam si home ini. Nah, di dalam directory home ini ternyata ada folder belajar, Informatика, dan Misel. Kemudian di sini saya mau mencoba untuk membuat sebuah folder baru, yaitu dengan menggunakan perintah mkdir atau make directory, mkdir unila. Setelah itu saya mau mencoba membuat mkdir teknik. Nah, kita lihat tuh, folder-folder yang barusan kita buat itu udah masuk ke dalam directory home, yaitu si teknik dan unila. Kemudian saya di sini mau mencoba menghapus direktory Informatика ini, karena ini tulisannya salah, Informatика. Saya mau hapus ya, dengan cara kalau untuk menghapus sebuah file atau direktori itu menggunakan perintah rmdir. Ini berbeda dengan cara menghapus sebuah file. Nanti saya akan contohkan juga. Jadi mrdir Informatика. Nah, saya sudah hapus nih. Kita lihat masih adakah? Nah, ternyata si direktori Informatika itu sudah hilang atau sudah saya hapus. Kemudian saya akan masuk ke direktori belajar. Nah, oh salah guys, harusnya kita pakai perintah cd. Maaf ya teman-teman, cd belajar. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file dengan perintah belajar.nih. Nah, kita buat belajar.nih. Kemudian kita juga mau buat file, mau lihat di folder belajar itu udah masuk belum sih file yang kita buat. Dan ternyata udah ada nih belajar.nih yang barusan kita buat, dan sebelumnya juga saya sudah buat belajar lagi. Di sini saya akan menggunakan lagi perintah untuk memindahkan file di dalam folder belajar ini ke dalam folder Informatика, belajar ke dalam folder unila. Jadi kita harus kembali dulu ke menu home-nya. Kemudian kita ketikkan rm atau mv, maksud saya move. Kita ini belajar, karena kita file yang akan kita pindahkan itu kan berasal dari folder belajar. Kemudian /belajar.nih spasi folder tujuan kita atau directory tujuan kita, yaitu unila. Kemudian sudah saya pindahkan. Kita lihat di unila, di folder unila ini apakah sudah masuk. Kita lihat
Dan ternyata file belajar.me ini sudah masuk ke dalam direktori Unila atau file di atau folder Unila. Kemudian saya juga mau menjelaskan perintah dasar yang lainnya, yaitu remove. Jadi karena tadi itu di folder belajar itu ada file lainnya. Jadi di sini saya akan menghapus si file tersebut. Nah, kita dengan mengetikkan rm atau remove belajar.lagi. Nah, saya sudah menghapus. Kita lihat filenya sudah tidak ada, karena tadi sebelumnya ada kan yang mana ya, yang sudah tenggelam. Oh, ini nih, belajar.lagi. Sebelumnya kan ada di dalam folder belajar, dan sekarang sudah tidak ada, sudah hilang, sudah saya hapus. Kemudian saya mau menjelaskan apa lagi ya, disusage. Nah, disusage atau DU ini perintah yang digunakan untuk melihat penggunaan ruang storage atau disk yang digunakan oleh file ataupun folder. Jadi dengan cara yang mengetikkan DU. Nah, jadi di dalam folder di dalam direktori home itu ada penyimpanan itu seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ada misel, ada Unila, ada belajar, ada teknik. Kemudian kita mau coba perintah dasar yang lainnya, yaitu DS. Nah, DS ini hampir sama seperti DU ya, namun bedanya dalam penampilannya. Coba kita coba ya, DS. Oh, salah. Ternyata salah guys. Jadi kita coba clear dulu nih karena udah kebanyakan ya. Nah, kita masih ada di dalam home nih. Kemudian kita mau coba menggunakan perintah find dengan cara mengetikkan find spasi strip belajar dot nih. Nah, jadi ketemu nih kalau belajar.nih itu ada di sebuah tempat yang tidak diketahui. Kenapa ya tidak diketahui? Saya juga masih bingung deh. Nanti mohon penjelasannya. Untuk yang mengerti bisa komen. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali perintah apa yang belum saya jelaskan. Perintah copy. Oh iya, copy belum saya jelaskan. Kita lihat dulu ya. Jadi di sini tadi itu ada di mana ya saya jelasinnya? Lupa banget. Nah, belajar ini mau saya pindahkan ke teknik. Coba kita ya, dengan cara mengetikkan CP dari tujuan, dari asal, maksud saya dari asal itu tadi di mana sih? CP Unila / belajar.me ke teknik. Nah, sudah saya pindahkan dan kita lihat di teknik ini oh salah guys. Jadi kita coba CD. Salah lagi guys. Di sini kita coba CD teknik, kita masuk ke file teknik, kita lihat isinya, dan ternyata si file belajar ini sudah berpindah sudah di copy dari Unila ke teknik gitu. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke ada perintah lagi yang belum saya jelaskan, yaitu PWD. Jadi PWD ini untuk mengetahui di mana lokasi kita sekarang berada. Di sini saya coba ya mengetikkan PWD, dan ternyata kita sedang ada di direktori home. Dan selanjutnya untuk perintah yang lain, yaitu ini CD strip. Di sini saya kembali ke halaman utama, atau kita coba lihat kita ada di mana. Kita ada di root gitu. Kita kembali lagi ke
direktori utama. Kita mau bahas lagi dari struktur direktorinya. Di sini saya mau coba menjelaskan atau mencontohkan contoh struktur direktori untuk mendownload. Oh iya, untuk mendownload itu kita bisa bisa menggunakan sudo apt strip get spasi install widget. Nah, ini widget ini perintah struktur direktori untuk mencari aplikasi gitu. Kita tuliskan ini aplikasi apa yang mau kalian install. Kemudian nanti dia akan loading dengan sendirinya dan data itu akan tersimpan di /user/bin direktori yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya yang terakhir kira-kira saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan direktori etc mungkin ya, direktori apa etc, coba deh cd/etc. Nah, di dalam direktori /etc ini berisi semua sistem konfigurasi file dan script instalasi. Seperti misalkan contoh kita sudah menginstal aplikasi yang kita download di terminal ini sebelumnya yang baru saja saya jelaskan itu, dia akan tersimpan di file etc ini, di direktori /etc maksud saya. Kemudian kita mau lihat berapa sih penggunaan si etc ini. Nah, di sini sudah ada disk usage-nya yang digunakan gitu. Kemudian kalau kita mau cek lihat di space-nya juga tidak ada. Kita balik lagi aja, tidak lama. Dah. Baiklah, itu saja praktek dari menjalankan terminal struktur direktori dan perintah dasar Linux yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan materi, atau pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.